Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat, serta simpatisan Jemaat GKI Ephrata Wosi yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, patutlah kita mengucap syukur. Di dalam wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga hari ini, kita masih diberikan pemeliharaan dan kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kemarin Jemaat Ephrata Wosi boleh bersuka cita atas hari ulang tahun yang ke-66 tahun, dan pada hari ini di dalam suatu sukacita pula kita boleh diberikan kesempatan untuk melangsungkan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Margarice Lahimudin STH MIS. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan pujian dan ucapan syukur. Jemaat dimohon berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 67, ayatnya yang pertama dan kedua. Terbuka pintu gerbang emas. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa menyertai kita jemaat. Masih dalam keadaan berdiri, nats pembimbing berbunyi demikian dari Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 47 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Bangsa dunia hai bersoraklah. Pujian
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan untuk pengakuan dosa ini, kita hendak berdoa bersama-sama dengan jemaat. Setelah pengakuan dosa, kita puji Tuhan dari Mazmur 6, ayatnya yang pertama. Mazmur 6, ayatnya yang pertama. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga dan mengaku segala salah dan dosa kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia mengasihi orang yang lemah lembut hatinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau naik ke sorga, supaya kemuliaan Bapa dinyatakan di dalam dunia. Pada saat itu Engkau telah memberi berkat-Mu dan kuasa-Mu, supaya kami menjadi saksi dari kemuliaan-Mu, sehingga kami tekun menantikan kedatangan-Mu kembali. Tetapi kami sadar bahwa banyak kali kami tidak tekun dan setia menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sayangi aku Tuhan. Berita anugerah dan hukum Tuhan. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus, kami menyampaikan berita anugerah kepada jemaat pada masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39, demikian bunyinya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 143 ayatnya yang ketiga, Ya Yesus yang menang. Maaf, nyanyian rohani 142 ayat 3. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup dan kesaksian gereja. Untuk itu, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita boleh melakukannya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mensyukuri akan berkat Tuhan di hari ini, maka pembacaan firman Tuhan di dalam kita boleh merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dari Perjanjian Baru, Markus pasal 16, ayatnya yang ke-19 dan 20. Markus pasal 16, ayat 19 dan 20. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tibalah saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus tolong kami. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kami dan mampukan kami boleh dapat melakukannya. Kebenaran firman-Mu yang disampaikan di hari ini di berbagai tempat di seluruh dunia Tuhan memberkati. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dan hanya kuasa Tuhan menolong kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 16, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, kita hendak membaca secara bersama-sama. Mari kita membaca ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru,
dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan boleh memuji memuliakan nama Tuhan di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan bagian pembacaan firman Tuhan ini hendak kita renungkan bersama-sama dari Markus pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan tema Yesus terangkat ke sorga, dan diberikan tema yang secara khusus bagi kita, gereja dipanggil menyatakan Yesus sebagai pengharapan dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, ini bukan sesuatu yang gampang. Pasti ada kesedihan yang mendalam, baik dari orang yang pergi, tapi juga dengan orang yang akan berpisah. Tuhan Yesus ketika dia hendak berpisah dengan murid-muridnya, tentunya ada kesedihan yang dirasakan oleh murid-muridnya. Mengapa? Karena sekian lamanya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, walaupun di dalam peristiwa kematian, tetapi Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri dengan berbagai cara kepada murid-muridnya. Dan dengan penampakan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus meyakinkan bahwa ia hidup, dia sudah bangkit, dan kini mereka harus berpisah. Oleh sebab itu, supaya murid-murid mereka tidak sedih, mereka tidak merasa takut, tetapi juga mereka siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, maka sebelum mereka berpisah, Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka dengan nasihat-nasihat supaya mereka siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka untuk melanjutkan tugas dan pelayanan di tengah-tengah dunia. Dan di dalam pembacaan kita tadi, kalau kita membaca pada pasalnya yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di situ Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa bagaimana ia mau mengingatkan kembali akan penampakan dirinya, baik kepada Maria, baik kepada murid-murid pada waktu itu. Dia mau meneguhkan bahwa benar-benar ia hidup. Dan ketika mereka kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus memang hidup, dia memberikan nasihat kepada mereka. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Di dalam perintah penugasan itu, tentunya Tuhan Yesus memberikan kekuatan
dan penyertaan ketika mereka hendak melakukan tugas dan pelayanan, yaitu berupa tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Bagian pembacaan firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus selesai berbicara dengan mereka, di situ dikatakan pada ayatnya yang ke-19, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa iblis tidak hanya ditandai oleh kematian dan kebangkitan, tetapi juga kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan itu bahkan harus dicatat sebagai puncak kemenangan setelah mengakhiri tugas dan tanggung jawab, membebaskan manusia dari dosa dan maut. Kini Tuhan Yesus kembali kepada Allah Bapanya, menunjukkan bahwa iblis tidak berkuasa lagi atas dunia ini, dan iblis telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Dosa dan maut diganti dengan keselamatan dan kehidupan. Tuhan Yesus naik ke sorga dan ia duduk di sebelah kanan. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-20, di sini dikatakan bahwa mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka pergi memberitakan Injil. Sebelum terangkat ke sorga, tentunya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid untuk melanjutkan misi penginjilan ke seluruh dunia. Penampakan-penampakan Tuhan Yesus sebagaimana dicatat di dalam Injil memberikan penguatan dan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Yesus meyakinkan murid-murid karena sesudah ia meninggalkan mereka, misi penginjilan tidak berhenti sampai di situ, tetapi misi penginjilan itu harus disampaikan ke seluruh dunia dan harus berlangsung terus-menerus. Yesus, dia tetap menjaga keberlangsungan penginjilannya dengan mengutus murid-muridnya. Dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan di sini dikatakan bahwa mereka pun pergi memberitakan Injil. Mereka pergi untuk memberitakan tentang berita pertobatan, berita pengampunan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja sekalipun Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, dengan murid-murid, karena dia pergi untuk meninggalkan mereka, tetapi dia tidak membuat mereka menjadi sendiri menjalankan misi penginjilan itu. Ia terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama dengan Allah Bapa, tidak hanya di sorga tetapi juga di bumi. Di sini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus, walaupun dia naik ke sorga, tetapi juga dia ada bersama-sama dengan umat yang ada di bumi, bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebagaimana pada Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu berarti bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi kuasanya juga masih tetap ada berlaku di bumi, dan berlakunya itu sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman
dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan mereka untuk melakukan tugas dan pelayanan. Ada banyak hal yang akan mereka hadapi. Ada suka, ada duka, ada tantangan, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak sendiri, tetapi Yesus ada dan bersama-sama dengan mereka, menginjili di dunia ini. Oleh sebab itu, pekerjaan penginjilan ini terus berlangsung. Misi penginjilan ini tetap dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Dan berita sukacita itu terus diwartakan sampai dengan Tuhan datang kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita tadi, pengalaman daripada murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus ketika dia hendak naik ke sorga, Tuhan Yesus dengan janji bahwa dia akan meneguhkan, akan menolong, akan menyertai mereka di dalam melakukan tugas dan pelayanan. Tentunya berlaku bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun ibadah yang kita berlangsung tidak seperti biasanya di tahun-tahun yang lalu, ketika di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bersama-sama ada dalam persekutuan jemaat memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi di tahun ini, dengan adanya COVID-19, maka ibadah di gedung gereja digeserkan di keluarga masing-masing. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ada yang beribadah di dalam rumah, ada yang beribadah di tempat-tempat terbuka, atau di berbagai tempat. Tetapi satu hal, bahwa kita boleh merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia telah naik ke sorga. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan nasihat bagi kita, yaitu yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di mana Tuhan Yesus, dia telah mengalahkan kematian itu. Dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Dia menderita, dia mati. Dia telah bangkit, mengalahkan kematian. Dan Tuhan Yesus telah kembali kepada Bapa di sorga. Dan dia berkuasa di dunia maupun di sorga, sesuai dengan apa yang Bapa berikan tanggung jawab kepada Tuhan Yesus, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita bersyukur, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, dia telah memberikan kemenangan, tugas dan tanggung jawab dia telah lakukan dengan sempurna di bumi, dan dia telah kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, hal yang kedua ketika kita boleh merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada murid-murid ketika dia terangkat ke sorga, maka mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab dari Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada murid-murid pada waktu itu. Tetapi juga tugas ini
dipercayakan kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk memberitakan Injil, berita sukacita, berita pertobatan tentang Allah yang telah mengutus puteranya tunggal Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dan jaminan keselamatan. Berita itu harus disampaikan di dalam kehidupan kita, lewat pelayanan kita, tetapi juga di mana saja kita berada, lewat kehidupan kita dari hari lepas hari. Tugas dan tanggung jawab ini adalah tugas kita semua untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar baik. Oleh sebab itu, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, maka tetaplah kita melakukan dengan sukacita. Apakah sebagai pendeta, guru jemaat, para penatua dan syammas, badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, dan PAR, pengasuh sekolah minggu, tetapi juga ketika kita dipercayakan di dalam tugas-tugas yang ada di gereja, maka kita harus melakukan itu dengan sukacita. Karena tugas ini adalah tugas dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan untuk menyatakan kasih-Nya, pengampunan dosa dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap melakukan itu dengan sukacita, tetapi juga tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan berita sukacita Injil ini tidak hanya di dalam lingkungan gereja, tetapi ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipercayakan lewat profesi kita masing-masing, lewat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, maka lewat tindakan-tindakan kita yang nyata, kita tetap akan mewartakan Tuhan yang telah mengalahkan kematian, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberikan keselamatan lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, sehingga semakin banyak orang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, Dia mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk menginjili kepada murid-murid pada waktu itu. Tugas itu adalah tugas saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tugas kita semua di dalam penginjilan. Di sini tentunya ada janji yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena untuk mewartakan berita sukacita, untuk membawa nama Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai keadaan, berbagai hal, termasuk saat ini dunia kita diperhadapkan dengan adanya COVID-19. Tetapi tugas pekabaran Injil ini terus kita lakukan dengan satu jaminan, yaitu Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja dengan firman-Nya lewat tanda-tanda yang menyertai. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, berita sukacita ini terus diwartakan. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam keluarga kita, semakin kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk mendoakan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab serta panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada satu jaminan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dalam keadaan situasi dan kondisi COVID-19. Tuhan ada dan sertai kita ketika mungkin kita ada dalam pergumulan khusus. Tuhan ada ketika kita mungkin dalam kondisi kita tidak kuat oleh berbagai keadaan. Tuhan ada. Kita tetap melakukan tugas dan panggilan kita, mewartakan berita sukacita, tetap setia kepada Tuhan, tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan,
kita saling mendoakan satu dengan yang lain, tetapi juga di dalam kepedulian kita untuk menolong sesama kita yang sangat membutuhkan. Kita berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis. Kita berdoa untuk semua yang peduli untuk menangani COVID-19. Kita berdoa kepada kondisi jemaat. Mungkin ada yang kekurangan pekerjaan, mungkin ada yang melakukan pekerjaan tetapi tidak seperti biasanya. Kita juga berdoa ketika anak-anak kita, mereka harus ada di rumah, belajar di rumah, tetapi juga bekerja di rumah. Kita berdoa, iman kita tidak boleh goyah. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tetap kita semangat di dalam Tuhan. Tetap kita semangat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Dia telah menang. Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Dia di sorga tetapi kasih kuasa, penyertaannya ada bersama-sama dalam tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan, tetapi juga dengan satu jaminan bahwa Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan Yesus berkata bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari nyanyian Rohani 133 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan penuh sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur dengan memuliakan Tuhan dari nyanyian Rohani 133 ayat 1 dan 2. Jiwa puji Raja Surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan persembahan yang ada di keluarga masing-masing yang diberikan pada hari ini, ada keluarga-keluarga yang mengucap syukur dan memberikan perpuluhan. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak Hendrik Mongi atas hari ulang tahun. Pengucapan syukur dari jemaat atas berkat-berkat yang diterima oleh keluarga. Perpuluhan dari keluarga Rudianto Budiman. Perpuluhan dari keluarga Sumakut Bansaling. Perpuluhan dari Nova Carolina Mandacan. Perpuluhan dari Bapak James Pio. Juga persembahan yang diberikan oleh keluarga-keluarga
di dalam ibadah bina keluarga, tapi juga persembahan yang diberikan oleh keluarga-keluarga di dalam ibadah minggu, persembahan yang diberikan di hari ini, dan juga amplop pengucapan syukur hari ulang tahun jemaat yang ke-66 tahun pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Untuk semua pemberian, pengucapan syukur, persembahan, dan juga perpuluhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, sumber berkat dalam hidup kami, dalam mensyukuri akan berkat Tuhan di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka jemaat-Mu telah memberikan persembahan lewat pemberian tangguh-tangguh yang diberikan di hari ini oleh keluarga-keluarga masing-masing, oleh pribadi-pribadi di tengah-tengah keluarga, bersama dengan pemberian jemaat. Ada juga yang mengucap syukur atas berkat yang dirasakan oleh keluarga, apakah hari ulang tahun, tetapi juga berkat-berkat yang diterima oleh keluarga. Ada juga yang memberikan perpuluhan, tapi juga persembahan di dalam ibadah bina keluarga, tapi juga di dalam ibadah minggu, dan juga pemberian pengucapan syukur untuk hari ulang tahun jemaat yang ke-66 pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Ada yang menyebutkan nama, ada yang tidak menyebutkan nama. Untuk semua persembahan di hari ini, Tuhan memberkati. Jadikanlah diri jemaat hidup mereka sebagai satu persembahan syukur yang berkenan di mata Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati segala usaha pencarian yang ada, memberkati semua tangan-tangan yang akan mengolah, yang akan menerima, dan juga penggunaan uang-uang yang ada untuk meluaskan pekerjaan gereja-Mu. Ini persembahan jemaat. Terpujilah Tuhan sumber berkat dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak masuk di dalam pengakuan iman rasuli, dan sesudah pengakuan iman kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 77 ayatnya yang kedua. Untuk pengakuan iman ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya Yesus Kristus. Yang
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa syafaat. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kami lewat tuntunan Roh Kudus, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Tuhan dalam puji-pujian kami, tapi juga kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyampaikan terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Taruh firman Tuhan itu dalam hati kami dan mampukan kami boleh dapat melakukannya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah keluarga. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh membawa pujian, syukur, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Juga boleh kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pelayanan ibadah ini boleh dapat ditayangkan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang bertugas di multimedia. Memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Memberkati semua fasilitas yang dipakai. Biarlah semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena pada tanggal 20 Mei tahun 2020 dalam persekutuan jemaat kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kami berlangsung di rumah-rumah keluarga, tetapi kami boleh memuliakan Tuhan, bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan 66 tahun di dalam persekutuan jemaat GKI Ephrata Wosi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan para tua-tua jemaat, kami menyerahkan para warga jemaat, semua yang terlibat untuk mendukung dalam seluruh pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan yang terjadi. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kami terus memohon berkat dan anugerah-Mu dalam seluruh pelayanan yang terjadi di jemaat GKI Ephrata Wosi. Tuhan memberkati, baik sebagai hamba-hamba-Mu maupun warga jemaat, di dalam satu kesatuan hati kami untuk terus mengangkat pujian hormat bagi kami, tetapi juga lewat seluruh pelayanan-pelayanan yang terjadi, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bersama-sama di dalam persekutuan jemaat-Mu, kami juga mendoakan ibu janda anak yatim piatu duda. Tuhan memberkati dan menolong, memberikan berkat sukacita bagi mereka. Mama Bapa yang lanjut usia memberikan sukacita berkat bagi mereka di hari ketuaan. Semua jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, berikan pemulihan dan kesembuhan kekuatan iman. Makan minum obat Tuhan memberkati. Semua keluarga yang dalam keadaan duka, berikan kekuatan dan penghiburan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Semua jemaat-Mu yang jauh dari Tuhan, oleh berbagai kenyataan hidup panggil mereka untuk datang kepada Tuhan. Keluarga pertama sampai dengan terakhir Tuhan memberkati. Setiap kepala keluarga terus memberikan roh takut akan Tuhan untuk mengarahkan keluarga ke arah yang Tuhan kehendaki. Setiap ibu rumah tangga memberkati. Setiap anak-anak muda, kehidupan mereka, masa depan mereka Tuhan tolong. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih kecil, berikan mereka juga pertumbuhan kesehatan kekuatan, supaya mereka terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Berikan anak-anak kami roh takut Tuhan masa depan bagi mereka. Anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian-ujian, tapi juga sementara mengikuti ujian-ujian, walaupun lewat online, tetapi juga semua yang telah menyelesaikan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Memberkati pendidikan, perkuliahan dari anak-anak kami, masa depan mereka Tuhan tolong.
Bapak Ibu guru, tapi juga para dosen-dosen, Tuhan juga memberkati dan melindungi. Kami juga menyerahkan setiap profesi jemaat-Mu, Tuhan memberkati dan melindungi. Dalam situasi kondisi dengan adanya COVID-19, kiranya Tuhan terus menguatkan kami di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam pekerjaan kami, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Seluruh kehidupan jemaat-Mu, beserta dengan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa, di dalam kekudusan-Mu, kami berdoa dengan situasi kondisi yang terjadi di dunia ini dengan adanya COVID-19. Tuhan sertai para pemimpin-pemimpin dunia. Tuhan sertai semua umat-Mu di seluruh dunia, supaya kami boleh mengangkat hati kami hanya kepada Tuhan, memohon belas kasihan anugerah-Mu, memohon jalan keluar. Kami menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, pemerintah sampai ke kampung-kampung, beserta dengan semua jajaran yang ada. Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita, hikmat untuk dapat mengatur masyarakat dalam kondisi saat ini. Berikan senantiasa mereka sukacita untuk melayani. Berkati keluarga-keluarga mereka. Kami juga menyerahkan pihak medis, para dokter, perawat, semua yang bertugas untuk menangani COVID-19. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka sukacita, perlindungan dari Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam pelayanan mereka. Sertai dan lindungi mereka. Keluarga-keluarga mereka juga Tuhan tolong. Tuhan berkati, supaya mereka ada di dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Kepada semua tenaga medis yang tidak menangani COVID, juga Tuhan tolong dan sertai ketika mereka mengangkat tugas dan pelayanan. Berkati mereka dan keluarga-keluarga mereka. Semua yang menangani COVID, apakah di rumah sakit, di lapangan, di berbagai tempat, Tuhan tolong dan sertai. Berkati dan lindungi. Terus ada di dalam kasih setia Tuhan, supaya dari setiap pelayanan yang terjadi, mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menyerahkan, ada begitu banyak orang yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan kesembuhan, makan minum obat, dan juga semua alat-alat yang dipakai kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan menjamah satu persatu, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga kami menyerahkan ketika ada keluarga-keluarga yang berduka, karena harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Berikan terus penghiburan dan kekuatan, supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga menyerahkan ketika dalam masa COVID-19, ada juga orang-orang yang tidak punya makan, minum. Tuhan tolong dan sertai mereka. Berikan berkat bagi mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sulit untuk dapat bekerja, tetapi juga banyak hal yang hilang. Tetapi Engkau Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau terus memberikan semangat bahwa Tuhan ada, Tuhan yang bertata di sorga dan di bumi, terus ada dan menyertai umat-Mu, terus ada dan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong dan sertai. Kami juga memohon perlindungan Tuhan dalam menghadapi COVID-19 bagi hidup kami, keluarga kami, pribadi kami. Lindungi kami dari segala yang jahat, sertai kami, tolong kami Tuhan, untuk mengangkat hati kami terus kepada Tuhan dalam kesehatian kami, supaya semua yang terjadi boleh dapat berlalu. Tuhan sertai kami semua, keluarga-keluarga kami, tetapi juga tolong kami untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah berupa seruan-seruan untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang mengangkat pujian, syukur, dan hormat. Tuhan memberkati. Pemerintah kami doakan, gereja kami doakan, di seluruh denominasi gereja, semua hamba-hamba-Mu Tuhan memberkati.
Dan biarlah Injil-Mu terus diwartakan, nama Tuhan dimuliakan. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, Sinode memberkati, Klasis memberkati, jemaat-jemaat yang ada memberkati. Biar kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan di sekitar kami tinggal berada melayani bersama dengan semua denominasi agama, semua denominasi gereja. Tuhan tolong biarlah kami boleh hidup damai satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan para wakil-wakil rakyat, anggota TNI dan Polri dalam mengangkat tugas dan pelayanan mereka. Tuhan tolong dan sertai. Bapa, di dalam kekudusan-Mu menghadapi COVID-19, ada begitu banyak keadaan yang terjadi, tetapi juga ada begitu banyak kejahatan yang muncul. Tuhan, kami doakan siapapun yang melakukan tindakan kejahatan, atau mungkin kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu, jamah setiap pribadi untuk kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur di hari ini untuk boleh merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Terus berikan kesetiaan bagi kami, untuk kami ada di dalam kasih setia Tuhan, terus membangun hubungan kami dengan Tuhan, tetapi juga untuk terus mewartakan berita sukacita lewat hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami hendak mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 80 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Ayat 1 dan 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga dalam keadaan berdiri. Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah ke negeri belakang, dan berjalanlah dibuka. Kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri iman. Bila kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susah ya jadi jalan terang. Duka dan beban, kawan dan teman, kami pikul selamanya oleh sayang-Mu kiranya. Beri penghiburan di pencobaan. Pengutusan dan berkat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Tetapi bagi kita jemaat Kristen masa kini, nyatakanlah kuasa Yesus, supaya genaplah nats kitab suci dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah
Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati jemaat, juga kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas di multimedia. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan.